Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apabila kita pergi ke kejaksaan atau pengadilan, kita akan bertemu dengan simbol daripada kehakiman itu adalah mata yang tertutup, kemudian seseorang yang memegang timbangan. Tentu di situ kita melihat bahwa menurut saya tafsirannya adalah keadilan itu tidak memandang muka. Keadilan itu adalah keseimbangan di mana semua orang berhak mendapat keadilan, baik dia kelas atas, kelas bawah, orang yang kaya atau orang yang miskin, apapun situasinya. Tentu di dalam pengadilan itu kita melihat bagaimana keputusan itu. Tetapi ternyata hari esok juga kita akan menghadap daripada Tuhan dan kita akan memperoleh penghakiman yang daripada Allah. Seperti firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Wahyu 14 ayat 7 dikatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikianlah firman Tuhan. Nats kita hari ini adalah bagaimana suara Injil, di mana firman Tuhan itu adalah kekal. Di mana Yesus Kristus mengatakan dalam tulisan Injil Yohanes bahwa segala sesuatunya bisa berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu dari muka bumi. Segala sesuatunya akan dimakan oleh waktu, tetapi Injil tetap akan selalu up to date untuk menjawab setiap pergumulan hidup manusia, untuk menjawab setiap jalan-jalan hidup manusia. Oleh karena itu, kitab Yohanes ini membawa kita bagaimana kita dengan suara kita, dengan pengakuan iman kita, kita hormat kepada Tuhan. Ketika dikatakan takutlah akan Allah, bagaimana rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu yang dimulai dari Amsal Salomo. Ketika dia katakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Artinya kehormatan, kecintaan kita kepada Allah. Ketika kita mengimaninya, ketika kita mengikuti apa yang dia ajarkan, disitulah rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kita memuliakan Allah yang menciptakan kita. Siapapun kita, bagaimanapun kita. Ada maksud Allah dalam setiap penciptaan. Baik ketika kita lengkap, baik ketika kita tidak lengkap. Karena apa? Pasti Tuhan mau katakan bahwa di balik itu semua ada rencana Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti. Oleh karena itu apapun situasi hidup manusia, baiklah manusia itu memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus yang telah menebus dosa kita. Oleh karena itu pada akhirnya nanti manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Sehingga penghakiman itu membawa keselamatan kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Dan juga penghakiman itu membawa penghukuman kepada mereka yang suam-suam kuku akan imannya. Oleh karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, akuilah, sembahlah, pujilah Allah yang menciptakan kita. Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dan Roh Kudus yang menguatkan kita. Sehingga ketika kita menyembah Allah di dalam roh, ketika kita menyembah dia kita akan dengan otomatis akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Oleh karena itu baiklah setiap orang menyembah dia karena dialah juru selamat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah kami selalu menyembah Engkau karena Engkaulah yang menyelamatkan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.